Saya Rahmat Irfan Suryanto Gregorius Manalo, kelas PGSD 6C MPM 18160-106. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah simulasi pembelajaran SD. Bab 1, konsep pembelajaran mikrosimulasi. A. Hakikat pembelajaran mikrosimulasi itu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menuntut adanya kualifikasi guru berpendidikan strata 1 S1 untuk mewujudkan guru profesional yang berkualifikasi S1 tersebut, maka program pengalaman lapangan PPL di bidang keguruan. Selanjutnya ada B. Tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Keberadaan pembelajaran mikro dalam struktur kurikulum pendidikan guru dimaksudkan untuk memfasilitasi para calon guru dalam mempelajari, mempraktekkan, mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan keterampilan mengajar. C. Karakteristik pembelajaran mikro. Jika Anda mencoba mengamati atau mengobservasi yang sedang mengajar di kelas, mungkin Anda tidak akan dapat menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana proses pembelajaran tersebut dilakukan oleh guru. Yang ada dalam bayangan Anda mungkin hanya melihat guru berdiri di depan kelas menjelaskan materi kepada siswa. Selanjutnya, bagian D. Prinsip pembelajaran mikro. Pembelajaran sebagai suatu proses interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran tentu memiliki ketentuan, aturan, atau hukum yang mengatur aktivitas pembelajaran tersebut. Bab 2. E. Unsur-unsur pembelajaran mikro. Dari beberapa pengertian sifat maupun karakteristik yang memiliki oleh pendekatan pembelajaran mikro, lebih lanjut Allen Ryan mengidentifikasi hal-hal fundamental dari karakteristik pembelajaran mikro, yaitu Bab 2. Metodologi pembelajaran. A. Pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar, yang pertama, tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Yang kedua, pendekatan statistik dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Pendekatan statistik adalah pendekatan yang mendorong untuk melakukan terampilan-terampilan ilmiah. Kedua, landasan Yudiris kurikulum 2013, Permendikbud nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pengajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan menengah menetapkan buku teks pelajaran sebagai buku siswa lampiran. Yang ketiga, dasar pemikiran. Pedoman khusus penerapan RPP dalam pembelajaran adalah pedoman operasional dari pedoman umum pembelajaran yang diatur oleh Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Selanjutnya B. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan statistik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat oleh guru. C. Penilaian proses dan hasil pembelajaran. Dalam penerapan RPP, guru juga harus melaksanakan penilaian pembelajaran selain mengacu kepada standar penilaian. Juga harus mengacu standar proses. Menurut standar proses, guru melakukan penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan menilai authentic assessment
yang menilai kesiapan siswa proses ASI belajar secara utuh. Penilaian proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat angket observasi, catatan, angket dot, dan refleksi. Bab 3. Keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku, kemampuan, atau keterampilan skill yang bersifat khusus dan mendasar most specific international behavior yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara profesional. A. Keterampilan membuka pelajaran. Membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulai pembelajaran, seperti kita yang sering disaksikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya kita sering mendengar ada acara pembukaan, yaitu kegiatan mengawali sebelum memasuki kegiatan pokok. Selanjutnya bagian B. Keterampilan mengelola kelas. Kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggara proses pembelajaran bagi peserta didik. Kedudukan kelas yang begitu penting mengisahkan bahwa guru harus profesional dalam mengelola kelas agar terselenggaranya proses pendidikan. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta keterampilan mengembalikan kondisi belajar dan kondisi optimal. C. Keterampilan menggunakan media dan alat. Keterampilan dalam proses pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku tersebut baik menyangkut perubahan pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, maupun menyangkut menilai dan sikap adaptif dalam proses pembelajaran. Yang banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. D. Keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi lebih jelas. Menurut Raffles Kosasi 1985, menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. D. Keterampilan variasi stimulus. Selama proses pembelajaran berlangsung, berbagai perasaan bisa terjadi pada setiap siswa. Misalnya senang dan susah, bosan atau jenuh, malas, tidak punya perhatian, dan lain sebagainya. Apabila keadaan tersebut, guru harus segera mencari strategi untuk mengatasi agar siswa menjadi semangat, bergairah, penuh motivasi, sehingga pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, F. Keterampilan bertanya. Secara etimologis, keterampilan bertanya dapat dilihat maknanya dari dua suku kata, yaitu terampil dan tanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya, yaitu berarti antara lain permintaan keterangan, sedangkan kata terampilan memiliki arti cakap dalam menyelesaikan tugas atau maupun dan cekatan. G. Keterampilan memberi penguatan. Penguatan pada dasarnya adalah suatu respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan baik yang dapat memacu terulangnya perbuatan yang baik tersebut. Dalam pengertian yang lainnya, bahwa keterampilan dan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagi modifikasi tingkah laku terhadap tingkah laku siswa untuk bertujuan memberikan
informasi atau umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Selanjutnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Menurut Helmitia, membimbing diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi. Selanjutnya, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Rumus Dekibuk bahwa mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah terbatasnya jumlah siswa yang dihadapi oleh guru, yaitu berkisaran antara 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang perorangan. 1985 dalam penjelasan dengan mengajar pada kelompok kecil perorangan. J. Keterampilan menutup pelajaran. Pada umumnya, menutup pelajaran diartikan suatu kegiatan mengakhiri pelajaran dari suatu mata pelajaran kemudian diganti oleh mata pelajaran berikutnya atau mengakhiri pembelajaran karena telah selesai program pembelajaran dalam satu hari. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.